Teladanan para ulama di masa lalu, mereka tidak melihat orang yang berdosa itu sebagai najis. Mereka melihat orang yang berdosa itu sebagai potensi dakwah. Ini sebenarnya warisan dari akhlak Islam. Guru dulu bukan hanya duduk di atas balai mengajarkan ilmu, tapi mengajak murid-murid berjalan bersama dan mempelajari tingkah laku. Murid yang beliau minta bantuannya ini bertanya dengan nada menggugat, "Wahai Tuan Guru, untuk apa Anda sibukkan diri melayani pemuda pemabuk ini? Apa ini jauh hurung teler?" Beliau menjawab, "La tasma' ma asma'." Kamu tidak mendengar apa yang aku dengar. Muridnya bertanya, "Apa yang Anda dengar, Tuan Guru?" Kata beliau, "Anak muda ini dalam mabuk dan telernya dia berzikir. Kalimat yang keluar dari mulutnya adalah," maka dengan penuh rasa keingintahuan dan penasaran, beliau ingin memandang wajah pemuda yang menjadi teman tahajudnya. Alangkah terkejutnya beliau, ternyata seorang ulama tabi'in, Malik bin Dinar. Ini secara harfiah saja nama beliau itu sudah luar biasa. Malik artinya raja, dinar artinya uang, raja anu peng. Beliau keluar dengan murid-muridnya menuju pasar kota Basrah, diikuti oleh murid-muridnya. Karena guru di masa lalu bukan hanya duduk di ruang kelas mengajar, mentransfer ilmu, tetapi guru di masa lalu mencontohkan teladan dalam tingkah laku. Maka diajak untuk berjalan. Mungkin kalau kita pernah nonton dulu ada sebuah serial Shaolin, yang diperankan oleh David Carradine, tentang bagaimana pengajaran akhlak dari gurunya, interaksinya. Ini sebenarnya warisan dari akhlak Islam. Guru dulu bukan hanya duduk di atas balai mengajarkan ilmu, tapi mengajak murid-murid berjalan bersama dan mempelajari tingkah laku. Maka ada Zunnun al-Misri, ada Hasan al-Basri, ada Malik bin Dinar. Yang kita serang angkat ceritanya ini, Malik bin Dinar. Beliau keluar dari rumahnya menuju pasar, diikuti oleh beberapa orang murid. Bukan untuk bermegah-megahan dengan banyaknya murid, tetapi lebih untuk memberikan contoh dan keteladanan kepada para murid. Sampai di pasar, pandangan beliau tertuju kepada seorang anak muda yang sedang terbaring dalam keadaan teler, mulutnya ini berbuih-buih dengan arak dan muntahannya. Tetapi yang menarik perhatian beliau adalah gerakan-gerakan kecil dari bibir mulut anak muda yang sedang teler ini. Gerakan yang teratur dan berulang. Maka dengan penuh penasaran beliau datang mendekat. Beliau dekatkan telinganya pada bibir anak muda tersebut, dan beliau sangat terkejut mendengar suara yang keluar. Akhirnya beliau ajak muridnya untuk memapah anak muda ini menuju ke tempat air. Dulu ketika kendaraan berbentuk unta, kuda dan keledai, tempat parkirannya itu dilengkapi dengan wadah air agar binatang ini sambil berjemur, sambil menanti bisa minum. Maka dipapahlah, dibawa, dibersihkan mulutnya, dibersihkan badannya, dibersihkan pakaiannya. Murid yang beliau minta bantuannya ini bertanya dengan nada menggugat, "Wahai Tuan Guru, untuk apa Anda sibukkan diri melayani pemuda pemabuk ini? Apa ini jauh hurung teler?" Beliau menjawab, "La tasma' ma asma'." Kamu tidak mendengar apa yang aku dengar. Muridnya bertanya, "Apa yang Anda dengar, Tuan Guru?" Kata beliau,
anak muda ini dalam mabuk dan telernya dia berzikir. Kalimat yang keluar dari mulutnya adalah Allah, 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 Allah. Dan saya tidak setuju kalimat yang suci ini keluar dari mulut yang bernajis. Maka saya bawa ke tempat air ini untuk saya bersihkan najis dari mulut itu, dari mukanya, dari badannya, agar kalimat Allah itu meluncur dari mulut yang bersih. Nah, baru setelah bersih, beliau dudukkan kembali di tempatnya, beliau lanjutkan aktivitas. Apa yang terjadi? Malam harinya setelah selesai sholat Isya, beliau istirahat. Tiba-tiba dalam tidur beliau bermimpi. Ini mimpi beliau, bukan mimpi saya. Kalau mimpi saya mungkin dipidanakan. Beliau bermimpi, ada sebuah suara yang menyapa, ya Malika bin Dinarin, tahharta famahu min ajlina, fatahharna qalbahu min ajlika. Wahai Malik bin Dinar, engkau telah sucikan mulut pemuda itu karena memuliakan kami, maka sekarang giliran kami mensucikan hati pemuda itu karena memuliakan kamu. Terjaga beliau dari mimpi, beliau berwudu, keluar dari rumah menuju masjid kota Basrah untuk tahajud sebagaimana malam-malam biasanya. Tapi alangkah aneh suasana malam tersebut, karena sudah ada seorang anak muda yang mendahului. Padahal setiap malam beliau datang ke tempat tersebut hanya sendiri saja bertahajud tanpa ada kawan yang menemani. Tiba-tiba malam itu sudah ada yang mendahului. Maka dengan penuh rasa keingintahuan dan penasaran, beliau ingin memandang wajah pemuda yang menjadi teman tahajudnya. Alangkah terkejutnya beliau, ternyata anak muda yang sedang duduk bertahajud dalam masjid itu adalah yang tadi siang sedang mabuk dan beliau bersihkan mulutnya. Beliau bertanya, kaifa haluka ya fata, bagaimana keadaanmu wahai anak muda? Dengan sedikit menoleh, anak muda ini menjawab, innalladzi hadani qad anba'aka bihali, sesungguhnya Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku telah memberitahukan kepadamu tentang keadaanku. Baik, ni tanya orang lain, cik kana lalu poran gitu. Bahkan mimpi orang alim ini pun diketahui. Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku, yang tadi siang masih mabuk-mabukan, tiba-tiba malam ini datang bertahajud, telah memberitahukan kepadamu tentang aku, bahwa aku yang tadi siang mabuk, engkau bersihkan mulutku karena memuliakan kalimat Allah. Malam ini Allah muliakan kamu dengan mensucikan hatiku, agar orang tidak membicarakan di belakang bahwa anda orang alim sibuk melayani orang mabuk, bahwa orang yang mabuk yang anda layani ternyata sekarang mendapatkan hidayah bertahajud. Bayangkan, ini keteladanan para ulama di masa lalu. Mereka tidak melihat orang yang berdosa itu sebagai najis, mereka melihat orang yang berdosa itu sebagai potensi dakwah. Di sinilah lokasi dakwah. Orang yang pandai tidak melihat orang yang bodoh itu sebagai biang keladi kehidupan. Mereka melihat orang bodoh itu sebagai sasaran untuk pengetahuan, untuk diajarkan. Orang yang bijak tidak melihat bahwa orang miskin itu sebagai penyakit dalam kehidupan, tapi mereka melihat itu adalah potensi untuk dikembangkan. Tapi hari ini, begitu kita sedikit mendapatkan hidayah dari Allah, baru saja hijrah, langsung berubah menjadi seolah-olah kita ahli surga dan sudah kita booking semua, yang lain masuk neraka. Maka semua bid'ah, semua bid'ah. Padahal dulu saat kita belum mendapatkan hidayah, kita merasa diri yang paling berdosa, dan justru itu lebih baik daripada setelah mendapat hidayah tiba-tiba merasa semua orang salah. Maka peliharalah nuansa batin kita untuk berhusnudzan. Tanyo bener, amai tanyo bener.